Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luangkan waktu 1 jam saja untuk memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah kuasa Allah itu turun atas kehidupan kita. Haleluya Jesus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik pada kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Hingga sore hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami terus ya Tuhan mau mendekat pada Engkau, karena kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan-Mu setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami akan bersuka cita bersorak demi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akan bersuka cita. Haleluya, amin. Senanglah hatiku saat kita bersama Yesus. Haleluya. Semua yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasihnya ya ya ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 na,
kuasa dan mulia, ajaib perbuatannya. Haleluya. Mari sama-sama katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengagumi Engkau Bapa dalam hidup ini. Oh, Jesus.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya. Hanya Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Amin, amin, amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidup kami. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kami mengundang hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ku mau mengasihimu selamanya. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Bapa.
Karena itu Tuhan, bimbing langkah kaki kami Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan kami bisa melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh hikmat kebijaksanaan bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini bukan sekedar memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi Tuhan, kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya beri tema melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 8, mari kita buka bersama-sama dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 8. Ya. Kita akan baca. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini, kita sebenarnya bisa melihat siklus dari kehidupan bangsa Israel, ya. Siklus dari kehidupan bangsa Israel, ya. Mereka itu kita bisa lihat ya, mereka itu jatuh ke dalam dosa. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Kemudian mereka ditangkap dan mengalami penindasan. Diperbudak, mereka berseru kepada Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan itu mengangkat seorang hakim bagi mereka. Orang Israel dibebaskan dan dapat mengalahkan musuhnya. Kemudian mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Mereka mengalami berkat Tuhan. Mereka jatuh lagi ke dalam dosa, lupa akan Tuhan, dan kehidupan mereka melarat lagi. Dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan kehidupan mereka.
Kemudian mereka ini, bangsa Israel, meninggalkan Tuhan lagi, menyembah berhala, dan keadaan mereka jatuh lagi, melarat lagi, dan mereka berseru lagi, dan Tuhan pulihkan lagi ya keadaan mereka. Bukankah Bapak Ibu Saudara, siklus kehidupan bangsa Israel ini ya kebanyakan beda-beda tipis sama kehidupan kita ya. Mungkin kita hari-hari ini seringkali berkat itu cuman bisa membuat orang itu lupa akan Tuhan ya. Di saat-saat inilah kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jika mulai datang tekanan atau permasalahan, baru kita mau datang sama Tuhan, cari Tuhan ya. Nah, dalam ayat 1 tadi, kita boleh kembali ke ayat 1. Nah, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, di sini mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa selalu membawa orang kepada kehancuran. Ya. Dalam ayat 2, coba kita buka. Tuhan menyerahkan mereka ya dikuasai oleh orang Midian. Ya. Hidup di dalam dosa hanya dapat melahirkan sebuah ketakutan, intimidasi, dan tidak membawa damai sejahtera. Karena itu, saudara-saudara, jangan suka sembunyikan dosa. Ya. Dosa itu harus diakui dan kita harus meninggalkan dosa. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 di sana dijelaskan bahwa dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 di sana dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Di dalam konteks ini Tuhan mengajarkan bahwa prinsip di dalam kisah ini ya, di dalam kisah tadi Hakim-Hakim 6 ini ya, mereka terus jatuh ke dalam siklus dosa karena gagal mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Namun Tuhan itu penuh kasih dan tidak meninggalkan mereka. Namun Tuhan selalu siap menyelamatkan mereka pada saat mereka berseru kepadanya. Dalam ayat yang ke-3 dan 4 bisa kita lihat ayat 3 dan 4 ya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur maju mendatangi mereka. Ya, hidup dalam dosa membawa kehancuran atas kehidupan kita ini. Ya, seringkali ketika kita hidup dalam dosa, kita selalu merasa bahwa kok Tuhan tidak menolong saya. Ketika kita datang sama Tuhan, kok Tuhan tidak menolong saya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh introspeksi diri kita secara pribadi hari-hari ini bahwa mungkinkah kita ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan sehingga itu dapat menghancurkan kehidupan kita, ya. Kemudian ayat 5, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam dosa hanya melahirkan masalah baru di dalam kehidupan kita ini. Kita tak bisa lari dari
kehidupan dalam dosa itu, ya. Ayat 6. Kita akan kupas ya. Hidup, ya, ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh karena perbuatan orang Midian itu. Ya. Di sini saudara, hidup di dalam dosa hanya membuat hidup kita tuh melarat. Ya. Tetapi ya, untungnya saudara dalam ayat 6 ini, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ya. Bangsa ini di dalam dosanya mereka selalu ingat kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, next, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Next. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Ya, di sini saudara, saya bisa simpulkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu dalam untuk tidak bisa diampuni selama kita tidak mau bertobat. Saya catat di hari Minggu kemarin, minggu pertama dalam bulan ini, Pak Nahason itu berkata bahwa kunci utama dan yang pertama menjadi murid Kristus ialah merubah pola pikir dan tindakan kita. Ya. Kita tadi telah melihat bagaimana bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, tetapi kembali kepada Tuhan saat mereka menghadapi tekanan. Ini menunjukkan kasih dan kesetiaannya Tuhan yang tidak pernah gagal memulihkan umatnya. Namun Tuhan tidak ingin umatnya ini hidup dalam siklus seperti tadi itu. Tuhan tidak mau untuk kita hidup seperti yang dulu lagi. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam siklus yang tadi itu. Kita jatuh bangun di dalam Tuhan. Ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 sampai 20. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Mari kita buka. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya.
Dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 16 ini yang tadi kita baca, ini memberikan sebuah pengertian yang sangat mendalam tentang apa yang Tuhan kehendaki dari umatnya, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini untuk kita lakukan, ya. Dalam ayat 11 di sana Tuhan itu tidak memberikan perintah yang terlalu sulit atau mustahil untuk dilakukan, tetapi firman juga bukanlah suatu yang jauh untuk tidak bisa dijangkau, ya. Namun sebaliknya, perintah Tuhan itu jelas, ya, dan dapat memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel agar mereka dapat memasuki tanah perjanjian, tanah yang penuh berkat dan penyertaan Tuhan, ya. Demikian juga dengan hidup kita, sama juga dengan kehidupan kita, ya. Tuhan mau agar kita dapat mengalami kedamaian, kelimpahan, dan kehidupan kehidupan ini, ya. Kemudian dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan itu dekat di dalam mulut kita dan dalam hati kita untuk dilakukan. Dekat di mulut itu apa artinya? Dekat di mulut itu artinya kita diajak untuk memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai ucapan yang membangun iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dekat di hati. Dekat di hati ini apa maksudnya? Firman Tuhan itu harus meresap ke dalam hati kita, menjadi pedoman dalam hidup kita dan dapat mempengaruhi semua cara berpikir kita dan cara untuk bertindak kita. Amin. Dan untuk dilakukan, ya, tidak cukup hanya mengetahui firman Tuhan, ya, tahu bahwa firman Tuhan itu ada, tetapi kita melakukan firman Tuhan itu. Bangsa Israel ini sering gagal melakukan kehendak Tuhan karena mereka tidak menjaga firman Tuhan tetap di hati mereka. Mereka ini berulang kali jatuh bangun ke dalam dosa, seperti yang digambarkan dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 8 tadi. Namun, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan selalu memulihkan hati kita, ya. Di saat mereka merasa tertekan, datang kepada Tuhan, Tuhan itu langsung menjawab doa mereka. Dan kita harus mencerminkan prinsip yang sama di dalam kehidupan kita ini, ya. Jangan di dalam Yakobus 1 ayat 2, Yakobus 1 ayat 2, di sana dikatakan bahwa Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Next, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan menjadi pendengar firman, tetapi mari kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Oh ya, salah ayat ya tadi. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Iya, ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya.
Kemudian taruh firman Tuhan di dalam mulut kita melalui doa dan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Ya. Mari kita buka dalam Ulangan pasal 30 ayat 16 tadi. Ya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Perintah Tuhan ini sangat-sangat sederhana untuk kita lakukan, karena kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang berlimpah-limpah berkat. Kemudian berpegang pada perintahnya. Amin. Kesimpulan pada hari ini, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di sepanjang hari ini? Tuhan ingin agar kita hidup dalam kasih dan ketaatan kita kepadanya. Firman Tuhan itu tidak jauh, ya. Dan firman-Nya itu dekat di hati kita dan di mulut kita untuk kita lakukan. Ya. Demikian kita akan mengalami kehidupan yang diberkati, damai, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Ya. Saya undang pemain musik. Seringkali saudara, kita sebagai manusia cenderung memilih apa yang kita inginkan, ya, tanpa memikirkan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita merasa lebih nyaman mengikuti keinginan hati kita, meskipun seringkali jalan itu menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1-8 ini, bangsa Israel menjadi gambaran nyata dari kecenderungan ini. Mereka memilih melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mengejar kesenangan sesaat, dan melupakan perintah-perintahnya. Akibatnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam bangsa Midian, dan hidup mereka penuh dengan penderitaan, ketakutan, dan kesusahan. Mereka kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu, dan hanya bisa hidup di dalam persembunyian. Namun meski mereka telah menyimpang jauh, Tuhan penuh kasih setia dan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu hari ini, mari kita datang sama Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan lagi. Seringkali kita sehari-hari ini merasa jauh dari Tuhan, karena apa yang kita lakukan itu jahat. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih jalan sendiri, kita sendiri, daripada memilih jalan Tuhan, kita akan menuai konsekuensi yang pahit. Ya. Tetapi kasih Tuhan selalu membuka jalan bagi pemulihan. Hari ini, mari masih ada kesempatan untuk kita berbalik, meninggalkan keinginan kita yang sia-sia dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Mari kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, untuk melampaui setiap orang-orang yang menonton video ini Tuhan. Worship at home pada malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami dapat melakukan apa yang Kau mau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami dapat mengalami damai sejahtera. Kami dapat mengalami kekuatan, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tetapi kami mengalami sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami di sepanjang hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah beribadah kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.